Halo teman-teman pebisnis, saya dengan Donald dari Office Now. Kali ini saya akan share materi mengenai setting lanjutan dari aplikasi CRM kita. Yuk, mari kita simak. Oke, kita sudah melihat aplikasi CRM kita, ya. Kita akan login sesuai dengan username dan password yang telah diberikan. Setelah itu kita login ya. Jadi saya sudah buat satu video share materi mengenai setting CRM kita untuk company information, general dan juga email notification. Kali ini saya akan bahas mengenai setting lanjutannya ya, karena masih ada beberapa yang harus kita setting. Oke, jadi setelah login kita masuk ke menu yang paling bawah, kita klik setup ya. Kemudian kita masuk ke setting ya. Ini saya akan jelaskan sedikit beberapa hal agar teman-teman mengerti ya. Jadi pada dasarnya setting yang sudah kita lakukan di sini sudah default. Jadi sebenarnya tidak perlu dirubah ya karena sudah standar. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin mengubahnya juga tidak apa-apa ya, atau ingin mengeksplor feature-feature yang lain ya. Jadi kemarin kita sudah ke general, company information, lalu email untuk notifikasi ya. Saya coba cek localization ini apa. Localization ini adalah format tanggal dan waktu dan juga time zone kita, dan juga default language ya. Ini defaultnya udah seperti ini ya, kita tidak perlu ubah. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke finance ya. Ini finance, apa sih yang perlu kita lihat di setting untuk finance ini? Yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah kita masuk ke menu invoice. Di sini ada invoice number prefix kalau kita mau ganti ya. Di sini defaultnya INV. Kemudian yang berikutnya di sini invoice number format, kita formatnya ini ya, year base. Jadi tahun / kemudian nomor invoice-nya ya. Ini aja yang perlu diperhatikan. Lalu untuk credit note sepertinya tidak ada ya, ini juga year base. Lalu untuk estimates juga sama, estimate number formatnya adalah year base juga. Lalu kalau untuk proposal ya, ini sudah di setting ya untuk proposalnya, jadi tidak perlu ada yang kita rubah-rubah lagi. Lalu kita masuk ke subscription. Subscription ini apa ya sebenarnya? Jadi gini ya teman-teman, di dalam aplikasi CRM ini kita bisa membuat sebuah form. Form ini nanti kita akan embed ke dalam halaman website kita. Lalu kalau misalkan ada orang yang mengisi form tersebut dari website kita, maka apa yang terjadi? Kita bisa pilih di sini. Subscription form itu akan langsung, contohnya apakah masuk ke dalam customer area contohnya ya. Lalu misalnya apakah langsung kita membuat send invoice untuk receive payment, atau kita langsung kirim invoice, atau kita langsung send payment, atau kita tidak melakukan apa-apa ya. Ini form subscription yang kita bisa publish melalui embedded iframe ke dalam website kita. Jadi pada saat calon customer kita atau leads kita mengisi form tersebut, maka langsung akan masuk ke dalam aplikasi CRM kita untuk datanya, untuk kita follow up lebih lanjut. Itu kegunaannya ya. Lalu yang berikutnya ini ada payment gateway, tapi saat ini kita masih support hanya untuk PayPal dan juga Stripe ya. Itu yang umum ya. Kebetulan untuk PayPal dan Stripe, PayPal sudah bisa digunakan. Untuk Stripe itu tidak bisa digunakan untuk di Indonesia ya. Mereka yang saya dengar masih dalam proses perizinan atau apa gitu ya di Indonesia. Mudah-mudahan kalau Stripe sudah resmi beroperasi di Indonesia, maka kita bisa gunakan Stripe sebagai payment gateway-nya kita. Jadi pada saat kita kirimkan invoice, lalu invoice tersebut terkirim ke email si klien kita atau customer kita, maka si customer bisa klik invoice-nya lalu langsung proses ke pembayaran, baik itu menggunakan kartu kredit atau kartu debit yang lain ya. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke menu customer ya. Apa sih yang harus kita perhatikan di menu customer? Sebenarnya tidak ada ya, ini hanya sebagai ini yang paling penting ya, default contact permission ya. Jadi kan begini, aplikasi CRM kita ini kan memiliki sebuah fungsi yang disebut sebagai customer portal. Jadi pada saat ada customer yang menjadi klien kita, kita akan buatkan customer tersebut sebagai
dia punya akun di aplikasi CRM kita ya. Jadi oleh karena dia punya akun di aplikasi CRM kita, maka dia bisa login ke aplikasi CRM kita. Nah, pada saat dia login, apa saja hal akses atau fungsi yang bisa dia lihat itu di settingnya di sini. Ya, di settingnya di sini. Default contact permission, invoice, estimate, kontrak, proposal, support atau project ya. Jadi kalau misalkan kita cek invoice, ya artinya adalah pada saat customer kita itu login ke dalam aplikasi CRM kita, dia bisa lihat seluruh invoice yang ada hubungannya dengan dia. Ya, begitu juga kalau kita mengirimkan estimates, kontrak, proposal, support untuk ticketing dan juga projects. Ya, ini by default semuanya diaktifkan. Oke, itu untuk setting di customers. Oke, kita masuk ke setting berikutnya yaitu task. Untuk task ini apa ya? Jadi untuk task ini berisi mengenai ini tidak ada yang perlu di cek ya karena semuanya sudah default. Oke. Paling kalau misalkan kita mau ganti limit task Kanban rows per status berapa, di sini defaultnya 50. Kalau mau diganti 100 boleh, tapi kita sarankan tetap pada angka defaultnya yaitu 50. Kemudian habis task kita masuk ke support. Ini kalau misalkan kita mau mengaktifkan menu support and ticketing ya, ada general, email typing sama ticket form ya. Tapi ini standar untuk konfigurasinya ya. Mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah mengenai bagaimana kita memaksimalkan support ini. Oke. Lalu yang berikutnya kita masuk ke leads ya. Di leads ini apa? Leads ini kita melihat konfigurasinya ya, berapa leads per Kanban, default statusnya apa untuk si leads ini ya, lalu default source-nya apa kalau kita mau buat ya, default status ini apa, prospect, open, working, nanti akan kita bahas yang lebih detail. Lalu default source-nya apa kalau misalkan kita membuat source-nya dia, karena kan leads itu datangnya dari mana? Apakah dari Google, apakah dari Facebook, apakah dari teman, apakah dari koran, apakah dari radio, itu dari sini. Kita bisa setting untuk defaultnya ya. Oke, setelah itu kita masuk ke SMS. Jadi aplikasi CRM kita ini bisa melakukan SMS otomatis kepada seluruh klien. Ya, massal ya. Di sini kita menggunakan 3 API. Bisa menggunakan Clickettle, MSG91, dan yang terakhir adalah Twilio. Ya, jadi tinggal nanti teman-teman login ke Twilio untuk mendapatkan account SID-nya, authority token, sama Twilio phone number. Lalu nanti dari settingan itu pada saat kita melakukan notifikasi, nanti tidak hanya ke email, tapi langsung otomatis ke SMS dari customer kita. Jadi mereka lebih terinfo, lebih jelas ya, lebih cepat. Kalau untuk kalender sepertinya tidak ada yang perlu diganti ya, semuanya sudah default ya. Oke, kemudian PDF ya, ini ada settingannya juga. Ini PDF maksudnya apa ya? Di sini kalau kita lihat ada informasi yang penting itu signature ya. So, PDF signature or invoice. Jadi kalau misalkan kita mau agar invoice kita ada tanda tangan kita, maka ini kita ganti dengan yes ya. Kalau misalkan kita mau bikin estimate di dalam aplikasi ada tanda tangan kita, ini kita bikin yes ya. Begitu juga di credit note dan begitu juga di kontrak ya. Tanda tangannya dari mana? Tanda tangannya kita tanda tangan dulu ya, kita tanda tangan biasa. Setelah kita tanda tangan, kita bisa foto, lalu kita crop. Setelah itu tanda tangannya kita upload ke sini ya, signature image. Maka nanti setiap ada invoice yang kita kirimkan, kalau ini kita klik sebagai yes, maka invoice kita tersebut akan ada tanda tangan kita di sana ya. Ini pilihan. Oke, kemudian setelah itu ada e-sign. Ini juga hanya sebagai informasi saja bahwa ada tulisan ya, by clicking on sign I consent to be legally bound on this electronic representation of my signature. Ini kita aktifkan saja. Jadi kalau misalkan kita kirimkan proposal atau kita kirimkan estimate, kan nanti klien dapat emailnya ya.
Lalu pada saat kalian buka nanti akan ada muncul proposal sama estimate kita. Lalu ada tombol di sana, tombol untuk setuju. Ini waktu dia klik itu maka akan muncul seperti ini notifikasinya. Oke. Lalu yang berikutnya cron job ini biasanya sudah kita settingkan ya untuk membuat schedule ya. Schedule agar aplikasi dapat berjalan untuk mengirimkan email, notifikasi, reminder dan lain-lain. Oke, lalu yang berikutnya ada Google di sini. Ini kalau misalnya kita mau mengaktifkan two factor authentication ya atau reCAPTCHA, ini juga bisa. Ya, kita tinggal masukkan kode-kode side key sama secret key yang kita dapat dari Google. Tapi kalau misalkan kita tidak gunakan, kita abaikan saja ya. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa informasi tambahan setting lanjutan untuk di aplikasi CRM kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.